أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Mohon maaf sambil perjalanan nih. Ya. Jadi suratul Hujurat masih ingat sebagai suratul adab wal akhlaq. Ya. Akhlak kepada sahibul qiyadah, ya. Dan akhlak kepada al-muslimun, ya. Kaum muslimin sesama uh, prajurit yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka hanya dengan adab seperti ini kaum muslimin akan solid. Ya. Solid yang berakhlak, bukan sekedar solid. Ya. Sebagian institusi sudah bagus soliditasnya, tapi karena tidak dengan pendekatan Al-Quran, ya akhlaknya, akhlak sesamanya belum bisa terlaksana dengan baik. Ya. Maka suratul Hujurat manhajul adab bainal muslimin wa sahibil qiyadah. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggilmu di balik kamar-kamar, ya maksudnya di balik rumah-rumah Rasulullah, karena rumah Rasulullah hanyalah sebuah kamar-kamar, ya seperti kos-kosan berarti, ya. Aktsaruhum la yaqilun. Sebagian besar mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik. Ya. Maka kata Yunadun ini pelanggaran seperti ayat di atas. Ayat di atas kan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Ya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengangkat suara. Ya. Jadi orang yang memanggil-manggil Rasulullah di depan rumahnya ini, ya, terlebih dalam riwayatnya, dalam tafsirnya, dipanggilnya waktu Rasulullah sedang tidur siang. Ya. Maka memanggil dengan cara seperti ini berarti pelanggaran raf'us saut. Ya. Sementara akhlak orang beriman secara umum adalah, ya, bersuara sesuai dengan kebutuhan. Ya. Istilah surat Luqman apa? Waghdud min sautik. Ya. Hendaklah kamu mengatur volume suaramu. Ya, kalau lagi taujih ya harus keras. Ya. Ya, kalau lagi memberi motivasi ya harus keras. Ya. Tapi kalau nggak harus keras, ya jangan keras. Ya. Waghdud min sautik, dan Allah sebut inna angkaral aswati la sautul hamir. Sejelek-jelek suara itu suaranya keledai. Ya. Jadi aslinya ya ghaddus saut, bersuara sesuai dengan kebutuhan, akhlak secara umum. Ya. Ya. Akhlak pasangan dengan pasangannya, akhlak orang tua dengan anak, akhlak orang beriman dengan orang beriman, teman dengan teman.
Ya. Tidak boleh ada raf'us saut. Ya. Apalagi akhlak ini terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka jeleknya itu lebih berlipat-lipat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Ya. Ya. Jadi di sini ada pelanggaran raf'us saut di hadapan Rasulullah, ya. Walaupun memang seperti yang dicatat dalam riwayatnya, ini yang datang waktu itu ada 19 orang. Terkenal dengan Wafdu Bani Tamim. Ya, rombongan Bani Tamim yang ada keperluan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah tawanan perang Badar, ya, di mana mereka ingin, ya, mencari solusi, ya, tapi caranya tidak baik sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur dengan ayat ini. Ya. Jadi masalah pelanggaran raf'us saut di sini, ya, mengangkat suara, padahal di ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ya, wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum. Ya. Ya, padahal mungkin niatnya nggak ada niat melecehkan, kan, ya. Saya kan manggil-manggil Rasulullah ada perlu, ya. Tapi mazhar penampilan itu harus juga seimbang dengan niat. Walaupun nggak ada niat, nggak sopan dengan Rasulullah, ya. Terus ini kan momennya lagi bertamu, ya. Maka seharusnya bertamu itu ngetok, ya, bukan teriak-teriak. Bertamu seharusnya salam. Kemudian salamnya batasnya 3. Ya. Karena memang tidak melakukan prosedur apa, izin dulu ke asistennya, ya. Ini ujuk-ujuk langsung datang, ya. Sehingga terjerumus dalam yunadunaka, ya, min wara'il hujurati, ya, dari belakang rumah, ya. Ya, kata belakang juga menunjukkan, ya, pelanggaran juga, ya. Seharusnya seperti disebut dalam surat Al-Baqarah, waqtul buyuta min abwabiha, ya. Maka ketika kamu bertamu, hendaklah kamu datang dari depan rumahnya, bukan belakang rumahnya. Jadi ini banyak pelanggarannya. Ya. Aktsaruhum la yaqilun, sebagian besar mereka adalah orang-orang yang tidak cerdas secara sosial. Ya, ya, makanya hidup berbudaya terkenal dengan potret sebuah bangsa. Ya. Bangsa yang berbudaya sangat menjunjung tinggi, ya. Ya, istilah mereka apa, attitude, ya. Ya. Kalau kita akhlak, ya. Dan Masya Allah Islam punya aturan tersendiri, ya. Maka yaqilun dalam masalah akhlak, ya, ini tidak akan bertemu kecuali
terbangun antara ilmu dan ya, ilmu dan fitrah bersikap baik. Ya. Jadi biasanya orang mencari ilmu itu ya, ya akan membuat dia yakilun. Ya. Maka kalau kita datang ke luar negeri, ya memang budaya-budaya yakilunnya itu sangat kuat. Ya. Karena apa? Karena negara betul-betul membackup ilmu bagi rakyat itu adalah suatu yang sangat terjangkau. Ya. Jadi dibalik, ayo kalian harus sekolah, harus sekolah, sekolah. Maka negara menyediakan semua sarananya. Nggak boleh ada alasan, saya nggak punya uang, saya terbatas. Ya. Jadi semua sekolah standar harus bisa menghasilkan ilmu seperti ini. Ya. Sehingga membuat manusia yakilun. Ya. Ya, ketika yakilun ketemu dengan fitrah, ya, maka disitulah kalau dalam Islam menghasilkan akhlak. Ya. Di luar negeri, ya, walaupun nggak ada Islam, ya, tapi pembelajaran ilmu di sana, ya, di sana berjalan dengan baik, ya, sehingga ya, jangan coba-coba kita di luar negeri ada antrian kita nyelak, ya, baik antrian mobil, antrian tiket apa aja gitu ya. Ya, kalau luar negeri itu suatu aib yang luar biasa deh. Ya, orang nyelak-nyelak itu ya kalau di luar negeri ya walaupun mungkin nggak ada sanksi apa-apa, tapi masyarakat akan melihat ya Allah ini orang kok primitif gitu ya. Ya, ya. Padahal itu nggak ada Islam di situ. Ya apa itu di Jepang, apa itu di ya apa negara-negara yang mementingkan ya, proses yakilun yang baik. Ya, ya, jadi ada satu kesetaraan ya antara ilmu dan akhlak atau adab moral manusia ya. Aktsaruhum la yaqilun. Ya. Dan utamanya adalah adab menjaga privasi orang. Ya. Apa yang dilakukan oleh Wafdu Bani Tamim ini kan sangat melanggar privasi orang lain. Terlebih itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka mengganggu privasi orang lain bagi umat yang yakilun, ya. Andai kata di situ nggak ada Islam, apalagi bersama Islam, seharusnya yakilun dalam hal akhlakian, adabian, ya, itu akan lebih baik. Ya, ya. Ya ada kisah, ada contoh real ya, seorang umahat ya tinggal di sebuah negeri yang ya katakan umumnya tidak beriman ya. Kebetulan umahat ini ya begitu anaknya baru 3 bulan, Allah takdirkan hamil lagi ya. Dia datang ke dokter ya, maka tidak ada satu kata pun dokter atau bidan itu ya semacam komen yang nggak bagus, apalagi mencela gitu ya. Karena dia tahu ya mengomentari kondisi seperti ini adalah akan mengganggu perasaan orang lain. Ya, ya. Baik dengan kode-kode ataupun dengan ungkapan yang lain ya. Ya. Gimana sih kok hamil lagi ya? Ya gimana sih kok nggak dijaga gitu. Nggak ada satu kata pun ungkapan yang mengganggu orang lain. Ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari itu menyatakan ya amal soleh yang paling mudah dan pasif sikatnya itu adalah
antakuffa syarrun nas, antakuffa angka syarrun nas. Ya, kamu menjaga diri, jangan mengganggu orang lain. Ya, baik secara fisik maupun secara perasaan, ucapan, komen, ya, ya, termasuk bersuara keras ini, ya. Antakuffa syarraka anin nas. Ya. Jadi alangkah mulianya orang beriman ketika melaksanakan ya, sebuah akhlak, ya, ya. Itu dasarnya dua, ilmu dan keimanan kepada Allah. Nggak ada ilmu, ya, orang ya masih belum punya semangat, punya kesadaran yang tinggi bahwa ini baik, ini mengganggu orang lain, ini menyinggung perasaan orang lain. La haula wala quwata illa billah. Ini alangkah ya minimnya ya kondisi di lapangan, ya. 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 Dan sampai contoh Ummahat ini ketika harus sesar gitu, dia jelasin ke dokternya, ya. Ya, maaf dok, kami sebagai seorang muslimah itu betul-betul harus terjaga aurat kami. Ya. Maka walaupun dengan kekafirannya tuh para dokter, para bidan itu betul-betul menjaga privasi pasien ini, ya, yang notabene ini adalah orang asing, ya, gimana dengan sesama warga negara, ya. Ya. Ini karena memang yakilunnya kuat, ya. Aktsaruhum la yaqilun, ya. Dan kalau di ayat ini ada akhlak, istilahnya jangan suudzon, ya. Jangan menyangka jelek orang lain, apalagi menuduh. Wah, ini lebih kuat lagi kaitannya dengan aktsaruhum la yaqilun. Ya, ya. Lebih kuat lagi kaitannya antara ilmu dan iman. Ya. Hanya dengan perpaduan dua ini, akhlak orang beriman itu jauh lebih tinggi daripada orang kafir, yang kadang keberadaan orang kafir itu ya seakan lebih baik, ya, dalam arti mereka tuh nggak pakai Islam tapi ngurus negaranya bagus, ya. Mereka tuh nggak pakai Islam tapi akhlak menjaga privasi dengan orang lainnya bisa. Ya, yang salah bukan Islamnya, orang manusianya tidak melakukan prosedur-prosedur yang disyariatkan oleh Allah. Ya. Salah satunya memang belum hadirnya peran negara untuk membuat orang beriman itu yakilun. Ya. Ilmu masih menjadi barang yang mewah. Ya. Bahkan orang luar negeri bingung melihat di negeri ini, ya, ya sebuah sekolah katakan SPP-nya sebulan sampai 5 juta, 10 juta, masuknya ratusan juta. Ya. Ya, kemana negara, ya? Jadi pendidikan yang bagus jadi hanya milik orang-orang yang berduit. Ini bukan konsep negara yang berbudaya, apalagi konsep negara yang mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau annahum sabaru, ya, kalau saja wafdu Bani Tamim yang jumlahnya 19 orang itu, walaupun ada riwayat yang mengatakan sampai 70 orang itu bersabar, ya. Nggak usah teriak-teriak, ya. La takhruja ilaihim, ya, sampai Rasulullah itu keluar dari rumahnya secara alami, bukan karena tekanan, ya. Lakana khairal lahum, ya. Wallahu ghafurur rahim, ya, walaupun Allah, ya, Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan lakana khairal lahum? Ya. Kalau saja mereka bersabar, nggak usah teriak-teriak, ya.
maka itu akan lebih baik. Ya, ya. Ya, tentu lebih baik utamanya adalah lebih baik secara akhlak. Ya, beda antara orang yang bisa mengatur suaranya dengan baik, ya, dengan orang yang ya bersuara keras di tempat-tempat yang tidak baik. Ya, jadi terlihat sekali ya. Jadi kadang-kadang di tempat-tempat restoran tertentu biasanya ibu-ibu udah ngumpul ya, itu betul-betul yang bersuara keras, yang ketawa ya, ketawanya terbahak-bahak ya. Jadi hanya dengan yakilun orang tahu ini nggak pantas ini. Ya, ya enaknya kalau nggak ke luar negeri itu nggak punya ini ya, nggak punya komparasinya ya. Kalau di luar negeri itu suatu hal yang aib berada di tempat umum ngobrol dengan suara yang keras, ketawa-ketawa, sekelilingnya terganggu itu aib sekali. Ya. Begitu juga dalam dalam kendaraan umum, pesawat, ya, ya, itu ketika tempat umum, ya, itu harus betul-betul jangan sampai mengganggu orang lain. Ya, ya bahkan penegakan hukumnya luar biasa, ya, bisa dilaporkan ke polisi, ya, orang ini telah mengganggu ketentraman umum. Ya. Jadi memang beda ya, secara khair ya, orang yang memegang teguh nilai-nilai akhlak walaupun bagi orang tidak beriman istilahnya bukan akhlak ya etika ya. Ya. Itu lebih lebih indah gitu ya. Tapi yang tidak yakilun nggak merasakan ini indah ini aib itu nggak merasakan. Manusia butuh ilmu dalam bab ini ya. Butuh kecerdasan sosial ya. Jadi khairal lahum mazharan ya. Lebih baik bagi orang beriman itu secara penampilannya ya. Lebih berkelas gitulah ya. Ya. Ya utamanya lagi khairal lahum ajran ya. Berakhlak yang baik itu sekaligus bagi orang beriman adalah menghasilkan pahala. Bukankah Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, orang beriman yang paling sempurna itu orang beriman yang paling baik akhlaknya. Ya. Dan berapa banyak pahala yang kelihatannya kecil-kecil gitu ya. Tapi karena akhlak yang baik, Rasulullah selalu orang ini masuk surga, orang ini masuk surga. Ya. Rasulullah melihat orang beriman menyingkirkan duri yang akan mengganggu orang yang lewat. Ya. Kenapa kamu singkirin? Ya saya tidak mau kaum muslimin terganggu oleh duri. Ya. Rasulullah mengatakan pekerjaannya akan memasukkannya ke surga. Ya. Ya. Padahal itu baru duri. Ya gimana yang lain-lain. Ya. Jadi di mana letak bobotnya? Ya, hanya masalah duri aja itu firul jannah. Ya. Ya. Sebetulnya bukan masalah durinya, dampaknya itu. Ya. Akhlak yang baik itu akan memberi keamanan bagi orang banyak ya. Dan Rasulullah mengatakan al-muslimu man salimal muslimun ya. Orang beriman yang baik itu orang beriman yang ramah buat orang lain ya. Orang lain tuh nggak merasa wah kalau sama dia masa takut bahasanya. Itulah wala quwata illa billah. Wah kalau dia yang ngomong saya takut komennya ya, maka yang begitu-begitu seharusnya
seorang beriman tersadarkan kalau ada orang mengkhawatirkan dirinya ya, karena syarnya, karena kejelekan yang ada. Dan orang-orang yang membuat orang lain nyaman dengan dirinya, itu bukti akhlak yang baik, dan Rasulullah menyebut di situ ada sodakoh yang luar biasa. Ya, ya. Ya ibaratnya juga tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Kau senyum di hadapan saudaramu, sodakoh, ada pahalanya. Kalau pikir-pikir, ngapain sih gitu aja ada pahala ya. Ya, ya. Coba sekarang dibalik. Kamu bertemu saudaramu tapi cemberut, kan beda. Ya. Dilihatnya beda. Ya. Ya. Yang ngelihat juga jadi bingung, ini orang kenapa ini ya. Ya. Kok tahu-tahu udah cembetut misalnya ya. Ya. Tapi kalau senyum kan enak kita ya. Jadi secara umum akhlak itu memang bertujuan membuat orang lain dalam kondisi yang nyaman, kondisi aman, kondisi bahagia ya. Hadis lain, idkhalus surur fi qalbi akhika sadaqah. Kamu membuat orang lain senang, itu sedekah. Ya, ya. Dan akan lebih senang ketika engkau memberi sesuatu ke dia. Ya. Dan sesuatu itu sesuatu yang paling kamu senangi. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Ya. Dan tidak ada yang disenangi oleh manusia daripada istilah masyarakat apa mentahnya. Ya. Ya. Kasih mentahnya itu siapa aja senang. Gitu, ya. Dan yang ngasih senang, ya sebetulnya senang nih ya. Yang dikasih lebih senang lagi. Maka itu bobotnya lebih tinggi lagi di sisi Allah ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Ya. Ya ini memang luar biasa ya. Umat Islam ini kalau jauh dari Al-Qur'an ya nyaris ya tidak mendapatkan arahan-arahan yang baik dalam ya apa dalam sesi-sesi hidupnya ya 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 sampai sekedar membawa mobil di jalan aja kalau nggak pakai yakilun ya orang-orang tertentu kalau nyopir bawaannya ingin membuat orang lain kesel aja ya, ya. Maka yang yakilun ya ya masya Allah ya ya nggak ada suara-suara mengeras ya. Walaupun mungkin agak nyerempet, agak ini, ya nyantai aja, ya, ya. Itulah bukti yakilun ya. Ya. Dalam satu peristiwa, saya pulang malam capek habis rapat seharian, ya nggak nggak sengaja mobil saya nyenggol mobil depan, ya. Cuma pelan aja tuh gitu ya. Terus orangnya turun, ya bahasanya nyantai banget. Ada apa Pak? Gitu. Capek ya Bapak ya gitu. Iya Pak, mohon maaf ini. Ya terus ya udah Pak kita foto aja ini malam ya jadi nggak kelihatan. Nanti kalau ada apa-apa saya hubungi. Ya udah begitu. Ini kalau orang nggak yakilun ini nggak mungkin tahu sendiri lah di jalan tuh orang. Ya. Jadi lakana khairal lahum tadi mazharan, lakana khairal lahum ajran ya. Bahkan lakana khairal lahum, para fasir mengatakan manfaatan. Ya. Ya, efek efek keduniaannya ya, ya. Jadi ketika wafdu Bani Tamim ini datang ke Rasulullah untuk minta tolong tentang eh, tawanan yang harus dikeluarkan ya. Sebetulnya tawanan itu 10 misalnya ya. Tadinya Rasulullah itu kalau orang ini sopan, 10-10-nya mau ditolong untuk bisa dibebaskan ya. Tapi karena akhlak yang nggak bagus itu Rasulullah cuma ngasih 5 aja ya. Nah, ini utamanya lakana khairal lahum. Ya. Kalau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum wallahu ghafurur rahim. Ya.
Ya, luar biasa surat Al-Hujurat sebagai surat manhajul akhlak wal adab, ya, mengajak orang-orang beriman khususnya manusia pada umumnya untuk hidup, ya, berbudaya tinggi, ya. Kalau, ya, berbudaya tinggi yang syamil, ya. Ya, sebetulnya negara-negara barat budaya-budaya, istilah menghargai hak asasi manusia sangat bagus, ya. Tapi jangan ditanya, ya, budaya-budaya akhlak yang yang lain-lainnya, ya, khususnya masalah pergaulan laki perempuan, itu kacau balau, ya. Ya, budaya-budaya, yang terkait dengan ekonomi, ya, tentu parah, ya. Tapi dalam Islam dengan manhajul akhlak ini memang harus akan menghasilkan sumuliyatul adab, ya. Semua adab yang baik itu akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun, ya, binaba'in fatabayyanu, ya. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik, ya, fatabayyanu, hendaklah kamu uh, cross check, ya, nggak langsung nerima begitu aja, ya. Khawatirnya apa? Antusibu qauman bijahalah, engkau terjerumus melakukan tindakan, walaupun tindakan itu hanya berupa menjas orang, ya. Ya. Orang ini tandanya jelek, padahal kita taunya itu hanyalah sebuah naba, ya, sebuah info yang hook, ya. Antusibu qauman bijahalah, ya. Dan alangkah parahnya kalau karena berita hook itu sampai uh, kekerasan fisik, ya. Ya, kekerasan fisik, bahkan dipukul, bahkan apalagi kalau sampai pertumpahan darah. Itu bisa terjadi karena, ya, inja'akum fasiqum binaba'in, ya, antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka itu akan membuat kamu terjerumus dalam penyesalan yang luar biasa, ya. Jadi, ya, Rasulullah sebagai guru besar udah luar biasa, ya, mengajarkan akhlak kepada para sahabatnya, ya. Tapi yang namanya manusia, ya, walaupun sudah langsung Rasulullah mengajarkan, yang kafir juga ada, yang terus dalam kekufurannya sudah masih ada, ya. Yang terus di dalam akhlaknya yang nggak baik juga ada, ya. Contohnya di ayat ini, ya. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah sahabi namanya, ya, Al-Walid bin Uqbah, ya. Al-Walid bin Uqbah, ya. Jadi yang, ya, seharusnya sahabat nggak begitu, ya, tapi namanya manusia, ya. Ya, ini penting agar menjadi pelajaran bagi kita. Sumber perbaikan diri itu nomor satunya diri manusia itu sendiri, baru orang lain, ya. Walau alimallahu fihim khaira la asma'ahum, ya. Kalau Allah tahu dalam diri manusia itu ada potensi kebaikan, ya, ingin merubah diri, ingin meningkatkan diri, maka Allah aktifkan tuh fungsi-fungsi pendengaran yang baik, ya. Jadi sahabi ini, Al-Walid bin Uqbah ini ditugaskan ke Banil Mustalik namanya, ya. Banil Mustalik ini kan
ya seluruh kabilah ya, atau bisa disebut negara karena rajanya namanya Al Harith bin Malik ya. Ya, itu masuk Islam ya, rame-rame setelah peristiwa perang Banil Mustalik yang tidak jadi karena Banil Mustaliknya nyerah duluan ya, nyerah duluan dan putrinya namanya Juwairiyah di di jadi tawanan ya, di tawanan perang dan dimerdekakan oleh Rasulullah, kemudian dinikahi oleh Rasulullah menjadi istri Rasulullah, ya, Juwairiyah radhiyallahu anha ya. Jadi karena is- anak raja ini dinikahi oleh Rasulullah ternyata menjadi kebanggaan tuh bagi ayahnya. Akhirnya ayahnya masuk Islam. Akhirnya semua masyarakat yang tadinya ditawan masuk Islam juga ya. Akhirnya semua dibebaskan ya. Jadi ya walaupun bisa disebut negara kecil tapi eh, mereka beriman ya. Nah, Al-Walid bin Uqbah ini ditugaskan oleh Rasulullah untuk menarik zakat ya. Kan di surat At-Taubah zakat itu harus ditagih ya. Khudh min amwalihim ya. Ya, ya cara sih bisa fleksibel ya. Ya. Apakah kalau sekarang mungkin dengan WA, kalau nggak bisa WA ya didatengin orangnya ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Nah, ternyata Al-Walid ini bukannya menagih tapi ngasih info hoax ya, bahwa kalian sebentar lagi akan diserang oleh Rasulullah SAW. Ya. Bingung lah, kita kan sudah Muslim, masa kita masih mau diperangi ya. Maka Rasulullah langsung mengutus Khalid ibn al-Walid ya. Berarti ini kejadiannya sekitar 8 Hijrah ya, karena Khalid bin Walid masuk Islamnya tahun 8 Hijrah. Ya. Khalid bin Walid bersama beberapa pasukan ya mengintai ya. Dari jauh ternyata diperhatikan Banil Mustalik ini masih sholat, masih ya melakukan berbagai macam kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang beriman. Ya. Maka langsung persepsinya berubah. Nggak mungkin lah orang masyarakatnya masih sholat, masih melaksanakan nilai-nilai Islam, mau menyerang Madinah gitulah. Ya. Maka dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa kami tidak mendapatkan seperti yang diinfokan bahwa Banil Mustalik ini akan menyerang Madinah. Ya, maka dibatalkanlah misi Khalid bin Walid dan turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. Ya. Jadi di zaman Rasulullah sebaik-baik zaman pun sudah ada ya istilahnya info-info hoax itu ya. Ya. Gimana zaman sekarang ya? Ya, luar biasa ya. Maka Allah mengatakan penyebar informasi bohong ya itu adalah orang yang fasik. Ya, ya, ya kembali lagi ya akhlak yang meresahkan manusia itu sangat tidak direstui oleh Islam. Ya, apalagi karena ya, info itu menghasilkan sebuah persepsi, menghasilkan penilaian, bahkan bisa suudzon, bahkan bisa wah kemarahan dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fatabayyan.
cari info sesungguhnya. Ya. Riwayat lain fatathabbatu. Ya, hampir sama ya. Kalau tabayyanu lebih kepada hasilnya. Hasilnya. Hasilnya apa? Ya. Tabayyanu kan dari kata dasar bayan. Ya. Oh, bayannya yang benar begini gitu ya. Kalau tasabbatu lebih kepada prosesnya ya. Ya, lakukanlah kamu sebuah ya tasbit ya. Apa upaya mencari informasi yang sesungguhnya ya. Tasabbatu. Maka sudah seharusnya orang beriman ya, dia khawatir dengan label Al-Quran, label dari Allah. Ya, penyebar berita bohong itu adalah fasik. Ya, ya namanya fasik. Ya, dari kata fasaka artinya keluar. Ya, ya keluar dari akhlak, keluar dari nilai-nilai keimanan. Ya, ya bahkan ketika dampaknya besar ya bisa berdampak kepada dosa besar itu sendiri. Ya. Itulah jamaah rahmakumullah yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, akhlak ya, menghargai privasi orang lain, itu menjadi akhlak utama dalam Al-Quran, ya, baik dengan pendekatan keimanan, ya, pendekatan ilmu, layak agar jangan sampai menjadi orang yang layak kilun, ya, dan pendekatan uh, memahami asmaullah ya, asmaul husna di sini disebut wallahu ghafurur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.